diyakinkan oleh Pak Fajrul Rahman bahwa Pak Menteri sangat respon dengan rencana pembangunan itu, sehingga 2 hari kemudian itu ditindaklanjuti, ada permintaan kepada dinas PU di Kabupaten Kota Baru untuk segera melakukan ekspos terhadap desain bentang tengahnya, karena bentang tengahnya itu kan mengalami beberapa kali perubahan, karena dulu pada saat diajukan bentang tengahnya itu dirancang oleh konsultan yang tidak bersertifikat internasional. Nah, oleh Dewan Jembatan Panjang sekarang dipersyaratkan bahwa untuk jembatan panjang itu harus menggunakan konsultan yang berstandar internasional. Pak Fajrul juga melakukan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Menteri dengan mengundang seluruh BUMN, karena rencananya pembangunan jembatan itu menggunakan pola kerjasama dengan badan usaha. Nah, kemudian pada saat membahas pembiayaan, nah pada saat itulah masalah timbul, karena sejauh ini belum ada dokumen yang mengikat secara resmi pusat itu untuk berkomitmen membantu pembangunan jembatan penghubung antara daratan Kalimantan dan Pulau Laut. Jadi secara lisan dan secara de facto saja pada saat itu Kementerian PUPR itu mendukung, tapi tidak ada dokumen yang mengikat pusat itu untuk berkomitmen merealisasikan janji sebesar 2,6 triliun untuk bentang tengahnya. Nah, sehingga pada saat itu Pak Fajrul melaporkan kepada kami bahwa pembahasan pembangunan jembatan itu deadlock. Nah, karenanya beliau menyarankan supaya kepala daerah beserta pimpinan DPRD Kabupaten Kota Baru itu kalau bisa bertemu dengan Presiden, karena tanpa persetujuan Presiden nggak mungkin itu jembatan ini dibangun. Nah, terakhir kami bertemu dengan Bappenas menyarankan kalau itu nanti terintegrasi dengan KEK, maka yang lebih mendesak untuk diperjuangkan adalah KEK-nya, kawasan ekonomi khususnya, sebab apabila kawasan ekonomi khusus ini ditetapkan oleh Presiden, maka jembatan mau tidak mau itu harus dibangun. Untuk perkembangan KEK sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan, karena belum ada MOU dengan PT Pelindo selaku pemilik lahan, pemilik lokasi di Mekar Putih itu. Perlu kita ketahui bahwa kawasan ekonomi khusus kita setelah beberapa kali pertemuan baik dengan Bappenas dan juga Dewan KEK ini diakui bahwa memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan beberapa kawasan ekonomi khusus yang sudah dikepreskan oleh Presiden. Ada 13 kawasan ekonomi khusus. Arah daripada perjuangan kita bagaimana meyakinkan pihak-pihak terkait supaya sesegera mungkin merampungkan perencanaannya, merampungkan kerjasamanya, supaya nanti bisa kita usulkan kepada pemerintah agar itu ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Jembatan ini kalau itu tidak ditetapkan, kecil kemungkinan kita akan mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Untuk Pulau Lari-Larian, perjuangan terhadap hasil migas di sana itu kan ada dua. Pertama partisipatif interest, kedua dana bagi hasil. Dalam proses merampungkan persyaratan yang diminta oleh pihak kontraktor dan juga SKK Migas sebagai persyaratan untuk mengambil PI. Nah, saat ini mungkin sedang dituntaskan oleh berbagai pihak, karena pihak yang berkepentingan kan ada Provinsi Sumbar, ada Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian juga ada Kabupaten Kota Baru, ada Kabupaten Majene. Memperjuangkan partisipatif interest dan juga bagi hasil ini kan harus extraordinary. Kenapa? Karena posisi sumur itu sendiri berada di 14 mil, jadi ini kewenangan pusat. Oleh Pak JK waktu itu, karena kita
ribut mempersoalkan masalah lari-larian ini, akhirnya beliau mencoba menyelesaikan persoalan ini, kalau saya melihatnya itu dengan membungkus melalui penyelesaian politik, sehingga posisi 14 Mei itu ya yang tadinya menjadi kewenangan pemerintah pusat itu diberikan kepada daerah. Nah, itulah sekarang yang kita perjuangkan, baik partisipatif interestnya dan juga dana bagi hasilnya. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa menghasilkan sumber dana yang cukup besar. Nah, memang sedikit ada agak bermasalah masalah PI ini karena kita masuknya nanti di tengah. Nah, pada waktu kita pertemuan di Bojonegoro, memang kita pertanyakan apakah PI nanti ini keuntungannya itu dihitung dari total produksi, artinya dihitung pada tahun 2013 akhir Oktober, di mana Mubadala mulai memproduksi gas yang ada di Blok Sebuku di Pulau Larian itu, atau pada saat kita menyatakan minat. Ini yang lebih yang perlu nanti kita dalami lagi, kita perlu perjuangkan. Sebab kalau kita masuk di tengah-tengah ini, pada saat ini menurut informasi produksi Blok Sebuku ini sudah mulai menurun. 4 tahun lagi keekonomiannya itu nanti sudah tidak memadai lagi. Yang kedua, dana bagi hasil. Dana bagi hasil beberapa waktu yang lalu kita diundang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membahas masalah pembagian dana bagi hasil ini. Tapi pada saat pembahasan itu cenderung deadlock. Mereka mengusulkan supaya pembagiannya nanti melalui mekanisme hibah. Saya tidak setuju, karena kalau mekanisme hibah berarti kan hanya berlaku untuk satu sumur itu saja. Nah, kemudian untuk titik-titik yang lainnya, jika nanti potensinya ada, maka kita akan mengulang lagi, mengurus lagi dari awal. Nah, kami meminta kemarin Gubernur Subang untuk mengadakan pertemuan dengan Pak Wapres, minta kejelasan bagaimana dengan berita acara dan juga persetujuan Pak Wapres bahwa untuk sumur di Blok Sebuku ini baik PI maupun DBH itu diserahkan kepada Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Saya mencoba menghubungi beberapa pihak supaya mengadakan pertemuan lagi dengan Kementerian SDM, minimal kita bisa bertemu dengan Menteri maupun Wamen supaya segera mungkin ditetapkan Kabupaten Majene dan Kabupaten Kota Baru sebagai daerah penghasil, sehingga hasil daripada produksi dari tahun 2013 sampai dengan saat ini itu bagi hasilnya kepada daerah penghasil itu sesegeranya bisa didistribusikan supaya bisa menambah pundi-pundi kita, bisa menambah kekuatan APBD kita. Saya memperhitungkan itu nanti triliunan juga mungkin yang bisa kita bagi antara hasil dari DI dan juga dari DBH. Ini progresnya sangat signifikan sekali dan saat ini sudah tuntas dibangun gardu induk di Sragen itu untuk menampung nanti daya dari asam-asam. Direncanakan itu beroperasi paling lambat itu pertengahan tahun 2019. Jadi kalau itu sudah masuk, genset-genset yang ada, yang jalur-jalur isolated ini yang ada di Pulau Laut ini itu sudah tidak kita pergunakan lagi. Kita beralih ke jalur tenaga uap yang bersumber dari pembangkit di asam-asam. Pada saat nanti tiket ditetapkan oleh Pak Presiden, kita juga minta dibangun nanti di Pulau Barat itu sebuah gardu induk lagi untuk menunjang kawasan ekonomi khusus yang tentu saja menggunakan listrik dengan jumlah besar. Di daerah pulau-pulau yang terdekat itu nanti kita juga minta supaya bisa di bawah laut seperti Karbuta, Karayaan, Krasian. Kami sudah juga membahasnya kemarin itu dengan Pak JM bersama pimpinan Dewan di Kabupaten Kota Baru. Kita memiliki cadangan kan. Manakala nanti jalur asam-asam, jalur bawah laut itu mengalami masalah, itu nanti bisa di backup dengan
2x7 yang ada di Sigap. Akan kita upayakan juga dibangun gardu induk di Sungai Durian supaya untuk mengganti jalur-jalur isolated yang ada menjadi nanti jalur yang terinterkoneksi. Kami menyadari bahwa perjalanan pemerintah di Kabupaten Kota Baru ini memang tidak berjalan mulus sesuai dengan harapan kita. Sampai dengan saat ini masih menyisakan berbagai problem. Bahkan tahun-tahun terakhir ini kita disibukkan dengan kondisi di mana terjadi kekosongan kas, berbagai persoalan muncul. Tapi harapan saya ini membutuhkan kesadaran kolektif, membutuhkan political will dari kita semua, bahwa untuk membangun sebuah kabupaten pemerintahan dengan baik itu dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan kerjasama yang baik, dibutuhkan saling percaya satu sama lain, sehingga kekuatan yang kita bisa himpun ini bisa mewujudkan Kota Baru sesuai dengan harapan kita. Jadi sekali lagi saya tidak bisa mengurai terlalu menjelaskan secara detail persoalan di Kabupaten Kota Baru. Saya hanya ingin menghimbau, karena bagaimanapun juga APBD Kabupaten Kota Baru ini kan tergolong tinggi 1,7, 1,9, jadi termasuk yang terbesar untuk kabupaten. Sehingga dengan dana yang besar itu sejatinya bisa kita gunakan untuk melaksanakan pembangunan semaksimal